Halo semua, pada pertemuan kali ini kita bakalan bahas tentang singling list. Jadi singling list merupakan salah satu struktur data yang digunakan untuk menampung data secara dinamis. Dan kalau menampung data itu sebenarnya kalian sudah pernah dengar istilah namanya array ya. Cuman perbedaan antara linked list dan juga array yaitu ada satu kata, yaitu si dinamis. Kalau kalian lihat struktur dari array itu, biasanya kalian harus deklarasiin dulu, yaitu tipe datanya, baru nama array, baru ukurannya. Kalau misalkan di sini aku kasih 50. Kalau sudah kasih singling list ini, kalian tidak usah mendeklarasikan ukurannya. Soalnya ukurannya yaitu dinamis. Artinya, dia bakalan menyesuaikan diri sesuai dengan berapa banyak node yang ditampung oleh si link list tersebut. Node itu istilahnya kayak suatu kontainer yang menampung beberapa data. Dan biasanya yang kita tampung itu merupakan suatu struct. Jadi satu node itu biasa ada satu struct. Struct itu ya seperti kalian tahu bahwa dia dapat menampung beberapa tipe data juga. Berbeda dengan si array. Kalau array tadi dia hanya dapat menampung satu tipe data kan. Sedangkan kalau si struct itu kan dia dapat menampung ya misalkan bisa char, int, float dan sebagainya. Maupun si struct dia sendiri. Dan kalau kalian perhatikan lagi struktur dari si struct ini, dia di singling list ini dia bakalan menampung suatu variabel yang namanya next atau suatu struct next. Ini artinya kalau kalian lihat dari si singling list, misalkan kita cari, kalau kita lihat bahwa dia kayak ada suatu panah ke sebelah kanan. Itu artinya dia kayak mereference alamat dari node selanjutnya. Oke, kita nanti bakalan membutuhkan suatu struct mahasiswa next atau struct nama structnya next. Baru karena dia merupakan suatu struktur data linked list, berarti dia memiliki head dan tail yang dapat digunakan untuk ya mengakses data awal dan juga data akhir, yang dimana bakalan sangat sering digunakan. Baru kalau di sini yang bagian bawah ini merupakan keuntungan dan beberapa kerugian dari si linked list ini. Salah satu keuntungannya yaitu leaking memory. Ini leaking memory artinya si linked list tidak bakalan terjadi namanya leaking memory. Berbeda dengan si array. Kalau array kalian lihat kan dia misalkan kita deklarasiin int arr 50. Dan kita hanya menampung sebanyak 123 data 1,2,3. Berarti dia hanya menampung 3 data. Ya kita udah deklarasi 50 tetapi akhirnya kita cuma hanya menggunakan 3 memori. Itu ya istilahnya kita melebihkan memori kita kan. Ya bisa aja kita bikin 4. Cuman rupanya nanti di bawah kita dapat mau menambah data lagi ya berarti kita nggak bisa menampung lagi dong. Nah, oleh karena itu biasanya array itu lebih agak boros memori. Baru kalau kekurangannya dari si linked list itu ya kan itu kan salah satu kelebihan dari linked list yaitu dia dinamis sehingga dia tidak terjadi boros memori. Tapi kalau kekurangan dari si linked list ini kalian tidak bisa mengakses data melalui indeks. Kalian kalau mau mengakses data melalui indeks di array kan cukup mudah. Kalau misalkan kalian mau mengakses di sini misalkan int arr 50, kalian mau mengakses data ketiga atau indeks ketiga, kalian kan tinggal pakai nama array dalam kurung iku nomor indeksnya misalnya 3. Udah kalau kalian udah dapat data yang terdapat di indeks tersebut. Sedangkan kalau linked list itu kalian harus melakukan looping dulu. Looping dan kalian hitung. Oh, dia rupanya ada di indeks ketiga. Berarti kita bakal looping yang pertama. Oh, rupanya masih indeks ke 0. Ya udah kita ke next lagi. Berarti tanda panah ke next lagi. Oh, ini 10. Rupanya dia masih indeks ke 1 dan kedua dan ketiga. Sampai dia ketemu, ya kita artinya kita ada pakai suatu variabel lah untuk menghitung sudah berada di indeks keberapa. Dan itu ya memakan waktu yang cukup lama dong. Soalnya kita menggunakan looping. Ya, itu salah satu penjelasan singkat tentang singling list dan beberapa keuntungannya. Oke, sekarang kita bakalan melihat metode-metode yang kita bakalan gunain dalam suatu linked list. Yang pertama yaitu create node. Create node ini kan karena kita memanfaatkan si struct ini, di mana struct ini bakalan menjadi kayak suatu tipe data dari si node. Oleh karena itu kita bakalan create node. Itu ya data yang bakalan ditampung oleh suatu linked list. Baru ada push, pop, print, dan search. Kalau push itu kita gunain untuk menginsert data. Kalau pop itu kita menggunakan untuk menghapus data. Print ya seperti biasa untuk print data. Search ya kalau kita mau men-searching suatu data. Dan kalau di sini push ini sebenarnya ya ada 3 tipe yaitu ada push head, push tail, push mid. Di sini kalau kalian mau lebih mudah,
mengartikan ketiga istilah ini, kalian misalkan aja, kalian memiliki beberapa tab yang ingin kalian timpa, atau kalian mau jadi bikin suatu stack lah istilahnya. Kan ada beberapa cara. Kalian bisa men-stacknya dari atas maupun dari bawah. Kalau misalkan kalian menimpanya dari atas, stack berarti ya menimpa dari atas, berarti kalian menggunakan si namanya push head. Sedangkan kalau kalian menimpanya dari bawah, ya berarti kalian masukannya dari bawah, berarti kalian push tail. Kalau push mid ini kalian misalkan iseng-iseng aja nih. Ini push mid sebenarnya ada beberapa tipe, cuman di sini aku sebenarnya hanya mengajarkan kalian yang memasukkan data secara terurut. Sebenarnya kalian bisa memodifikasi push mid ini menjadi memasukkan secara indeks. Cuman itu bakalan ya dibahas nanti aja gitu. Jadi bakalan panjang kalau aku bahas terlalu banyak push mid-nya. Jadi aku hanya bahas push mid yang memasukkan data secara terurut. Kalau pop itu juga sama, kalian ada pop high, pop tail, pop mid. Sama aja itu fungsinya. Kalian kalau pop mid berarti nanti kalian bakalan mencari suatu data yang dijadikan sebagai patokan. Dan kalian hapus kalau sudah ketemu di link list tersebut. Oh, aku lupa bilang bahwa push mid di sini juga kalian harus kasih suatu patokan. Kalian mau jadikan data apa yang jadi sebagai patokannya. Arti patokan di sini berarti kalian bakalan mengurutkan data, mengurutkan link list kalian sesuai dengan data yang dijadikan sebagai patokan. Jika kalian mau mengurutkan link list tersebut secara sesuai dengan umur, ya udah kalian menjadikan si umur ini sebagai patokan kalian. Nanti kalian mengurutkan link list tersebut sesuai dengan umur tersebut. Oke? Oh udah, paling kita ke codingan aja biar lebih jelas. Di sini ide yang aku gunain yaitu si Xcode. Kalian kalau searchnya di Binance kalian diajarin pakai si Dev C++. Cuman kalau di sini aku pakai Xcode aja. Soalnya kan di Mac. Kalau di Dev C sama aja sih di cara penggunaannya. Cuman nanti kalian compile-nya seharusnya pakai F11. Itu doang sih. Oke, jadi pertama seperti biasa karena ini merupakan C. Karena aku buatnya C, berarti aku menggunakan stdio.h untuk input output aku. Baru kemudian aku bakalan menggunakan library si stdlib.h yang aku gunain untuk mengakses function malloc. Karena kita akan bakalan membuat si link list ini menjadi dinamis. Berarti kita bakalan mengalokasi memori juga. Cara mengalokasi memorinya yaitu kita nanti manfaatin si function malloc. Baru nanti aku karena mau masukkan data yang berbentuk string, jadi aku include aja library si string ini. Salah satu function yang bakal aku pakai sih strcmp dan juga strcpy. Nanti aku bakalan jelasin kegunaan dari kedua ini. Oke, baru seperti biasa kita bikin int bing return 0. Kalau udah, sekarang kita buat dulu struktur yang pertama, yaitu struct. Struct di sini yang akan aku buat yaitu si struct mahasiswa. Dan di sini mahasiswa ini aku bakalan menampung dua data, yaitu pertama si namanya, berarti cara nama. Aku misalkan aja kasih 50. Baru umurnya juga. Baru kita nge-reference ke node selanjutnya, yaitu dengan menggunakan struct mahasiswa bintang snacks. Ini tergantung dengan nama dari si struct kalian. Baru seperti biasa karena ini merupakan link list, maka kita bikin head pointer head sama dengan 0, yaitu kita bakalan bilang head ini tipe datanya si struct mahasiswa juga. Baru si tail juga merupakan 0 juga. Oke. Kalau udah, sekarang kita bakalan sambung ke metode pertama, yaitu kita bakalan membuat node baru yang bakalan menampung tipe data mahasiswa, struct mahasiswa. Berarti kita karena bakalan menampung dan kita bakalan terus mengaksesi function ini untuk kita bisa push pop. Nah, bisa push dan pop, maka kita return-nya si struct mahasiswa. Nanti kalian bakalan lihat kenapa aku pakai return value, bukan void aja gitu. Baru untuk lebih jelas aku kasih dia nama create new node aja. Kenapa aku pakai nama yang agak general? Soalnya kan mungkin aja kalian nanti pakainya bukan mahasiswa ya.
Bikin aja misalkan suatu dosen lah, misalkan dosen, staff dan sebagainya. Kalau kalian menggunakan create new node itu lebih kayak general gitu. Tapi kalau kalian memiliki 2 struct atau lebih, kalian harus lebih detail gitu kasih namanya. Mungkin create new mahasiswa gitu. Cuman karena di sini aku hanya ada satu, aku pakai create new node aja. Baru untuk parameternya, dia sesuai dengan banyaknya data yang ditampung oleh suatu struct. Berarti si char nama dan juga int umur. Baru yang pertama kita bakalan alokasi memori dulu. Caranya tinggal kasih variabel pertama dulu yaitu struct mahasiswa, tipe datanya mahasiswa, dan aku kasih nama new node aja. Baru di sini kita bakalan pakai si malloc. Malloc itu ada 2 parameter yang kita gunain, yaitu pertama kita deklarasiin dulu malloc ini bakalan nge-return tipe data apa. Berarti kan karena kita menampung ke struct mahasiswa, berarti kita kasih dia bilang bahwa kita bakalan mereturn malloc ini bakal nge-return tipe data struct mahasiswa. Dan setelah malloc itu dia bakalan minta berapa banyak sih memori yang dibutuhkan oleh si malloc ini, yang bakalan di-return oleh si malloc ini. Berarti kita bilang aja ukuran memorinya sesuai dengan struct mahasiswa. Struct mahasiswa. Kalau udah, kita sekarang tinggal masukkan atau inisialisasi variabelnya atau data yang terdapat di new node ini. Berarti istilahnya masukkan data aja ke new node. Berarti kita kalau integer cukup mudah, kalian tinggal new node. Berarti yang pertama umur sama dengan umur. Kalau string dia agak ribet sedikit. Itu kalian bakalan memanfaatkan si strcpy, yaitu string copy new node di nama, baru parameter yang kedua yaitu pertama yaitu si nama. Kalau udah, kalian jangan lupa juga kalian kasih new node ke next sama dengan 0. Ini hanya sebagai penanda aja bahwa new node ini tidak memiliki reference ke manapun. Node selanjutnya kayak kosong lah istilahnya gitu. Kan kayak kita baru menginisialisasi suatu node baru gitu. Jadi ya biasanya next-nya bakalan 0 juga. Baru kita return di new node. Dan seterusnya masih lancar-lancar aja. Itu untuk awal-awalnya aja, yaitu kita bakalan menginisialisasi struct, baru kita bikin suatu metode yang kita gunain untuk membuat node baru gitu. Node function yang digunakan untuk buat node yang bertipe mahasiswa. Oke. Sekarang kita bakalan sambung ke memasukkan data atau push. Oke. Untuk lebih jelas lagi, dalam push ini aku bakalan menggunakan visualisasi. Visualisasi yang kedua ini itu visual algo. Jadi misalkan aja sekarang untuk push itu sebenarnya ada beberapa kondisi. Ya, untuk push head dan push tail kondisinya sama aja, yaitu ada 2. Pertama, untuk kondisi push head, kalau misalkan dia tidak terdapat data, ya misalkan di sini masih kosong ya, link listnya nggak ada, karena aku masukkan 77, dia bakalan bikin new node ini menjadi head dan tail. Oke, itu aja kondisi pertama. Kalau link list kosong, berarti head dan tail dari link list tersebut merupakan node baru kita. Baru untuk kondisi kedua, kalau misalkan sudah minimal terdapat satu node di link list kita. Misalkan di sini aku masukin 51, berarti dia bakalan bikin new node ke next sama dengan si add. Baru headnya kita pindahin ke new node kita. Paling aku ulangi lagi dengan menambah data baru, misalkan 33, dia 33 ke next sama dengan 51, baru head dari 51 kita pindahin ke 33. Oke, itu untuk push head. Cukup mudah. Jadi kalau kita kembali lagi ke ide kita, berarti void push head dia memberikan 2 parameter,
Ya, sebenarnya tergantung dengan berapa banyak parameter atau data yang terdapat di struct mahasiswa kalian. Jadi parameternya sesuai dengan banyaknya data yang kalian tampung, kecuali yang struct ya. Oke. Makanya di sini aku berarti bakalan char nama baru int umur. Kondisi pertama, kalau misalkan kosong, dengan cara kita tandai dengan head. Kalau headnya sama dengan 0, berarti kita bakalan bikin head sama dengan tail sama dengan new node. Dan new node ini dari mana sih? Yaitu dengan cara kita, yang aku bilang dulu, kalau tidak ada node di linked list. Kita buat dulu new node-nya dengan cara struct, tipe data struct-nya, baru new node, sama dengan create new node. Namanya berarti dari parameternya juga, baru umur. Oke. Ini kalau kondisinya kosong berarti dia bakal head sama dengan tail sama dengan new node. Baru untuk kondisi kedua yaitu minimal ada satu node di linked list. Maka else kita tinggal bilang head ke next. Bukan. Berarti kita pindahin. Oh, kita tampung dulu. Untuk struct mahasiswa. Temp sama dengan head. Kalau tadi kita lihat visualisasinya, paling kita ulangi aja biar tidak lupa. Berarti kan new node ke next, jadi head. Baru headnya kita pindahin ke new node. Berarti kita gak usah ini, kita tinggal bilang new node ke next sama dengan head. Baru head kita pindahin ke new node. Oke, kalau tiap kali kalian lupa, kalian gambar aja. Kalau di sini kan agak susah aku gambarin, jadi aku pakai visualisasi aja. Kalau aku ulangi lagi, kita bikin dulu new node ke next. Jadi head, baru head pindahin ke new node. Oke. Paling itu untuk push head. Agar kita bisa lihat apakah beneran sudah masuk atau enggak ke link list kita, kita tinggal bikin suatu function namanya print. Nah, di sini aku kasih nama print all aja. Dan aku bakalan ngelooping sampai habis. Pertama, kalau kita mau print semua, kita bikin suatu struct lagi. Atau variabel yang bertipe data struct mahasiswa, dan aku kasih nama cur, yaitu current, dan dia bakalan menjadi suatu head, menjadi head dari link list kita. Baru dia bakalan ngelooping sampai dia tidak memiliki cur lagi, atau dia sudah null gitu. Kalau dia sudah null, si cur ini, dia bakalan berhenti. Dan caranya agar dia berpindah ke node selanjutnya, kita tinggal bilang cur sama dengan cur ke next. Sebelum dia ke node selanjutnya, dia bakalan ngeprint data dulu. Data yang aku bakalan print ada dua, yaitu nama dan juga umurnya. Agar lebih jelas aku kasih bilang aja nama baru umur. Jadi kita bakalan nge-return %L dan %D. For nama for umur. Kalau udah, kita tinggal tes push head dulu. Push head pertama kita berarti misalkan aku masukkan Adrian dan 12. Lalu kita print all. Oke, seterusnya sudah masuk data pertama dan memenuhi kondisi pertama. Dan kalau kita misalkan kita coba lagi yang kedua, yaitu memasuki kondisi kedua. Di sini paling aku ganti nama aja, data tes 11. Dia bakalan tes dulu barang Adrian. Ini saya kita melakukan push head seperti yang tadi aku bilang. Ya seperti visualisasi tadi kan, berarti kan dari awalnya 33 kita pindahin 99, jadi depannya sebelah kirinya dari si 33 lagi gitu. Sama aja gitu. Kalau kita print dari atas ke bawah, berarti atasnya kan 99, bawahnya 33, baru 5177. Jadi sama aja gitu. Kalau kita tes print lagi, source-nya sama-sama aja. Dan ya, source-nya benar berarti kita bacanya dari bawah ke atas. Itu untuk push head. Sekarang untuk push tail. Push tail itu sama aja, kita sekarang buat ulang lagi. Kondisi pertamanya sama persis dengan si push head.
Berarti kalau misalkan kita after tail, berarti kan sama aja. Head sama dengan tail sama dengan 51. Sama persis, masih head. Tapi kalau push tail ini, kalau kalian masukkan, misalkan selanjutnya 40, dia bakalan bikin dulu tail ke next, sama dengan new node. Baru tailnya kita pindahin ke new node. Jadi aku ulangi lagi. Ini kita masukkan 16. Tail ke next. Jadi new node. Baru tail sama dengan new node. Di sini tail ke next. New node. Baru tail pindah ke new node. Itu aja. Jadi kalau kalian udah bisa push head, berarti kalian sudah bisa push tail. Dengan cara tinggal copy. Baru ini aja push tail. Dan kalian ubah aja kondisi kedua. Berarti kalian ubah jadi tail ke next. Jadi new node. Baru tail sama dengan new node. Kalau udah kalian tinggal ubah aja. Push tail. Berarti kalian bakalan. Di sini aku ada. Oh iya. Kurung awal. Selesai dia baca dari atas ke bawah. Adrian tes Catherine. Udah. Saja. Kalau kalian tambah lagi, misalkan aku push head, seharusnya misalkan berarti dia bakalan jadi push head. Kalau push head berarti Andrew bakalan paling atas. Saja. Oke, itu tuh push head dan push tail. Selanjutnya kita bakalan bahas tentang push mid. Push mid ini karena kita sudah sepakat bakalan membuat link list yang secara terurut. Oleh karena itu nanti kita juga bakalan manfaatin si push head dan push tail. Jadi ingat aja, kalian jangan langsung lompat ke push mid. Maka kalian harus kerjain dulu push head dan push tail kalian, baru sambung ke push mid. Oke, untuk push mid di sini sebenarnya di visualisasinya nggak kelihatan sih. Soalnya dia bakalan masuknya secara indeks. Pokoknya intinya dia hanya, tapi aku paling kasih visualisasinya aja sih. Ini source-nya random sorted. Misalkan aja kalian mau memasukkan, ini pada aku masih kayak bikin dia terurut ya. Misalkan aku mau memasukkan setelah 44. Nanti aku memasukkan data 45. Nah, misalkan aku mau memasukkan 45. Dia bakalan mencari data yang ke next. Nih istilahnya. Dia bakalan mencari node yang memiliki data patokan yang lebih besar daripada new node data kita. Atau data yang ingin kita masukkan. Misalkan aja tadi kan kita mau masukkan si 45. Berarti dia bakalan mencari, 44 rupanya masih kecil dari 45. Jadi dia bakalan ke next dulu, baru ketemu rupanya si 64 nih. Kalau sudah ketemu, dia bakalan, saya ulangi lagi, ya, kalau udah ketemu si 64 ini, dia bakalan bikin 45 ke next sama dengan si 64 ini, baru 44 ke next sama dengan 45. Kalau ke bahasa Inggris, berarti dia bakalan nge-looping sampai ketemu data yang lebih besar dari data yang ingin dimasukkan, data baru yang ingin dimasukkan, baru data yang ingin dimasukkan itu next-nya menjadi si data yang lebih besar daripada si data yang ingin dimasukkan, baru kayak istilahnya berarti kan sebelumnya menjadi next. Ngomongnya agak berbelit sih. Jadi kita bakalan mencari core ke next punya data lebih besar dari data yang ingin dimasukkan. Berarti si 44. Saya kan tadi kan kita ketemunya 64. Sebelumnya berarti si 44. Kita bakalan bilang 45 ke next. Yaitu berarti core ke next. Baru core ke next sekarang. Ya, core ke next sekarang kita bakalan bikin jadi 45. Paling sekarang aku tes masukin lagi. Ini mungkin agak sulit sih dikatainnya. Sekarang aku masukin ke 3 berarti 0, 1, 2, 3. Dan aku masukin 50. Berarti dia bakal mencari data yang lebih besar yaitu si 64. Ya, udah ketemu misalkan di sini. Nah, kalau
konsep aku dia bakalan mencari si 45. Dari 45, soalnya 45 ke next, datanya lebih besar pada si 50 tadi. Baru dia, kalau udah jadi patokin si 45, maka 50 itu, next-nya bakalan si 45 ke next. Itu si 64. Baru kita bilang lagi, 45 ke next, berubah bukan ke 64 lagi. Naikkan ke 50, data baru kita. Ya, 50 ke next, 64, baru 45 ke next menjadi 50. Jadi search-nya itu doang. Cuman kalian harus lebih sering berlatih aja gitu. Dan lihat visualnya, baru bisa lebih mengerti. Oke, berarti sekarang kita ke push mid. Sama aja dia bakalan nge-return 0. Terus push mid, dia bakalan parameternya sama aja, yaitu char nama T-word. Baru kondisi pertama itu sama aja, kalau kosong berarti dia bakalan bikin head, tail, sama new node. Cuman karena aku agak males, ya udah aku langsung bilang aja push head aja. Kalau misalkan tidak ada link list, tidak ada node di link list, maka push head. Kalau misalkan dia terdapat satu data, terdapat hanya satu data, dia bakalan ngecek dulu. Kalau misalkan head ke data, berarti di sini aku kasih patokan si nama aja sih. Jadi aku urutannya berdasarkan nama. Dari CMP, head ke name, atau nama lebih besar 0. Berarti dia bakalan bilang kalau ukuran ASCII atau total dari ASCII head ini lebih besar daripada si nama, maka dia bakalan push head. Karena kita bakalan mengurutkannya berdasarkan nama. Kalau ini else if, baru sama aja untuk tail, berarti lebih kecil. Karena kan tail kan bakalan lebih besar, paling besar gitu. Dan baru else. Oke, ini paling tadi aku gak jelasin di visual ya. Di visualisasi dia sebenarnya cuma kayak kalau misalkan kita masukin 42, ya, jadi aku masukin ke index 0, karena 4 aja deh. Oh, dia gak bisa push head. Oh, di sini paling ya istilahnya kalau kalian mau memasukkan data yang lebih kecil lah, misalnya 30, kalian push head aja gitu. Itu aja sih istilahnya, kan lebih kecil istilahnya. Kalau lebih besar berarti misalnya aku mau masukkan 70, berarti kan aku bakalan push tail. Kalau 86 lah sama aja. Bakalan push tail. Itu aja sih. Itu kondisi yang kalau misalkan dia terdapat satu data. Sebenarnya ini ya nanti aku juga bakalan pakai kalau misalkan lebih. Jadi nanti aku copy lagi ke bawah. Oke. Kenapa aku ada kondisi kayak misalkan kalau hanya satu doang ya dia lebih mudah aja gitu. Jadi ada 3 kondisi kalau untuk push mid itu. Ini sebenarnya ya kalian nggak usah bilang head tail sih. Soalnya kan head sama dengan tail. Jadi kalau kalian bilang head aja sama aja sih. Sama aja gitu. Ya udah lah ya. Biar lebih detail aja gitu. What else? Sekarang kalau ini kan tadi udah lihat contohnya, baru sekarang yang tadi aja yang kita masukkan di antara node kita. Soalnya pertama kali, boleh aku lihat visual lagi biar gak salah. Kan 01 1 aja, mungkin 33. Kita bakal mencari data yang connect-nya datanya lebih besar daripada si 33, yaitu 43. Baru kita bilang 33 connect dengan 43, baru 30 connect sama 33. Oke, jadi di codingannya dia bakalan agak panjang, yaitu kalian harus menginisialisasi dulu suatu tipe variabel baru yang tipe datanya string mahasiswa, dan aku kasih nama core sama dengan head. Jadi kalian looping aja core connect punya data lebih besar daripada si karena kita patokannya
Nama ya udahlah. Berarti nama RCMP, nama lebih koma nama lebih besar dari 0. Berarti kita bakalan mencari ukuran total ASCII dari nama tersebut yang lebih besar daripada data yang ingin dimasukkan. Nama. Oke, kalau udah kita bakalan, kalau dia masih belum ketemu yang lebih besar, maka kita bakalan pindahin node tersebut ke node selanjutnya. Kayak tadi, ada pindah-pindah yang warna kuningnya. Kalau dia udah ketemu, kan dia bakal nge-looping terus. Kalau dia udah ketemu, maka kita pindahin aja. Tadi kita udah lihat urutannya ya. Yaitu, dia cari, udah ketemu, 43. Nah, kan dia bilang aja, 33 connect sama dengan 43, baru 30 connect sama dengan 33. Berarti istilahnya kita baru buat struct new node kita. New node sama baru new node connect sama dengan core connect, baru core connect sama dengan new node. Oke. Kalau udah, seharusnya udah kelar sih push mid kita. Jadi di sini aku saja push mid-nya. Mid kan. Baru push mid. Akan Oke, aku tes dulu yang pertama apakah push mid bener. Harusnya bener aja, soalnya dia bakalan masuk ke push head. Oke, kalau yang kedua misalkan harusnya dia bakalan masuk kondisi pertama dan kedua. Oke, di sini dia bener aja kalau misalnya aku tes AB. Nah, seharusnya bener juga. Dia bakalan patokinnya si nama ini. Kalau A, B, C, D, E. Oh, masih bener. Kadang-kadang sih karena kita menggunakan nama. Nah, masih bener. Berarti udah bener sih urutannya. Kadang-kadang dia karena menggunakan total ASCII, dia bisa jadinya Adrian dulu baru A, B, C, D, E, F, G juga. Kadang-kadang. Cuma ya tergantung lah ya. Oke, waktu itu aku salah juga. Ada validasi salah. Tapi di sini udah bener kok. Oke. Itu baru masuk ke kondisi pertama dan kondisi kedua. Kalau misalkan kita push mid lagi, berarti bakalan masuk ke kondisi ketiga. Push mid misalkan namanya lagi terusnya AB Adrian ya. Oke, bener juga kalau misalkan kita ubah jadi apa ya? C baru di sini DC. Nah, berarti masih benar. Oke. Di push kita semua sudah benar sih. Aku push terakhir ya. Nah, misalkan. Oke, jadi push mid, push head, push tail sudah benar. Selanjutnya kita bakalan sambung ke pop. Itu menghapus data. Oke. Untuk pop itu sebenarnya cukup mudah. Kalau misalkan di sini aku create random dulu. Kalau kita mau mengpop, berarti menggunakan remote di sini. Kalian tinggal memindahkan, bentar, ulangi lagi. Kalian bakalan bikin suatu struct yang namanya temp. Suka tidak? Kalian mau kasih nama apa? Struct tipe data mahasiswa. Namanya temp. Dan dia bakalan nge-reference. Dan dia bakalan menjadi head. Nah, nih, head plus temp. Berarti temp itu sama dengan head. Baru kalian pindahin headnya jadi temp connect. Baru headnya kalian pindahin. Kalian bakalan tampung dulu headnya ke suatu variable temp. Ya, baru kalian pindahin headnya menjadi head connect atau temp connect. Suka hati kalian sih, mau gimana? Oke. Jadi di sini
Aku bakalan ajarin kalian gimana sih kalian bakalan tetap mengakses data yang dibuang. Kan kebanyakan yang ngajar itu return type-nya void ya. Cuman aku pakai return type-nya struct aja gitu. Biar kalian bisa mengakses data yang sudah dibuang gitu. Oke, mau di sini pop head. Oke, pop head. Baru ada validasi pertama. Kalau misalkan list-nya kosong, berarti kita bilang aja head sama dengan 0. Oke, maka dia bakalan return. Return apa? Return 0. Kan kita ada struct mahasiswa, jadi kalian nggak bisa pakai return aja gitu. Oke, baru seharusnya dia ada validasi kedua. Kalau misalkan head sama dengan tail, tapi aku masih ragu sih. Kalau misalkan ya, dia ada validasi kedua kalau yaitu kalau misalkan aku insert dulu suatu data ya, kita ya pop head. Ini dia bakalan hapus aja gitu. Itu aja sih. Jadi ada else if kalau dia hanya memiliki satu data. Maka kita tinggal tampung data tersebut ke si head. Aku kasih nama tem aja. Dan head, baru kita bilang head sama dengan tail sama dengan null. Itu berarti kita udah kosongin semua node yang terdapat di linked list. Baru kita nge-return si tem. Oke, itu aja. Validasi kedua kalau misalkan ada hanya satu node di linked list. Baru ini ada minimal 2 node di linked list. Oke, berarti kalian tinggal bakalan ini mudah aja, nggak terlalu masih belum terus. Kita baca struct mahasiswa tem sama dengan head sama aja. Tapi bedanya ya prosesnya aja. Yaitu head ke next. Head sama dengan head ke next. Itu kalian free si head return si tem. Ya sebenarnya kalian bisa aja sih bilang free head juga. Itu secara singkat perbedaan antara free dan null itu kalian pertama kalau free itu kalian mendealokasi memori. Tapi sebenarnya pointernya masih ada. Kan ini kan kita main pointer ya. Jadi kalian harus ada free sama bikin null gitu. Kalau null itu kalian kayak mendestroy atau menghancurkan pointernya itu. Jadi dia sebenarnya udah gak ada. Kalau ini kalian hanya mengosongkan. Dan namanya free. Kalau ini kalian udah bener kayak hilangin lah gitu dari program si kita. Ini wajib, untuk aku wajib ya. Ini untuk beberapa orang itu tidak wajib, tapi untuk aku wajib aja. Soalnya kadang-kadang ada program kalian bisa error. Kalau kalian nggak ada free maupun ada bikin null gitu. Oke, aku tes dulu aja. Karena di sini kalau kita lihat datanya bakalan ABC, AC, AD. Oke, berarti misalnya kita pop head aja. Seharusnya data yang terbuang ABC. Oke, berarti kalau kita benar, kalau kita pop head lagi, Adrian seharusnya. Kita pop head lagi. Ya, dia bakalan pointer being off. Ini sebenarnya enggak ya. Kadang-kadang kalian free-nya harus agak bener gitu. Oke. Artinya di sini kita nggak usah free sih. Ya kadang-kadang butuh free, kadang nggak butuh free. Ini sebenarnya kayak gimana ya? Kalian testing aja gitu. Dan untuk mengakses data yang sudah di pop, kalian tinggal tampung. Kita kasih nama tem juga. Kita print aja.
Berarti data yang bakalan dimunculin yaitu si ABC. Mau print sih nama. Ya, judulnya lah, biar ada bukti gitu. Oke. Oh, ini print all pula. Print F. F. Oke, ABC. Oke. Oke. Ini itu aja. Kalau kalian mau mengakses yang lain, kalian tinggal kasih ini inisialisasi aja gitu. Tapi karena kita tadi kita belum free, jadi kita free lagi. Kalau kita udah print di free di temp, baru tempnya sama dengan 0. Itu aja sih. Kalau udah, kita bakalan sambung ke Poptail. Oke, Poptail itu mirip sih, bukan sama persis. Kan dia mirip dengan bisa dulu. Mirip dengan si Pophead. Akan aja. Oh ya. Oke. Kalau misalkan kalian mau meremove, nggak bisa, soalnya kosong. Oke. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, kalau misalkan terdapat minimal 1. Ya, ada 85, berarti kalau kalian mau push Poptail sama aja. Ya, ini sama aja lah gitu. Kalian bakalan sama dengan tail sama dengan 0. Itu aja. Baru kalau kalian mau hapus data yang terdapat lebih dari 2 node atau minimal 2 node. Random dulu. Remove tail, kalian tinggal ngelooping. Nah, kalian bakal ngelooping dan mencari node sebelum si tail. Dan kalian jadi si tail. Udah, itu aja. Tail connect sama dengan 0 juga. Itu aja sih. Jadi kalian bakalan, ini aku ulangi lagi. Kalian bakalan mencari node sebelum si tail. Jadi node sebelum si tail dijadiin tail, ya, dijadiin tail, baru tail connect sama dengan 0. Itu aja perbedaannya. Jadi kalian bisa pop head, bisa pop tail juga. Copy juga. Di sini sama di bawahnya aja. Jadi perbedaannya kalian bakalan bikin satu struct lagi. Ini aku tampung sebagai tail. Struct satu lagi atau variabelnya aku kasih nama core. Jadi kita pakai aja loop while core. While core connects, tidak sama dengan tail. Kalau dia udah tail, dia bakal berhenti. Itu istilahnya. Dia bakalan ke node selanjutnya. Kalau tidak ketemu si tail, nextnya merupakan si tail, maka kita tinggal belajar tail sama dengan si core. Ini kita berarti pindah ke atas sebelum dia diubah menjadi tail. Tail sama dengan si core. Baru tail connects dengan 0. Lalu kita tinggal return aja. Kita ubah jadi Poptail dan Poptail. Enggak Poptail. Oke. Di sini seharusnya kan ABC, AC, Adrian. Dia bakalan menghapus masih terlalu banyak. ABC dulu. Tadi ABC, AC, Adrian. Ya, dia bakalan menghapus si Adrian. Jadi kalau kita print ya, Adrian bakalan terhapus. Dan kalian ingat aja, tiap kali kalau kalian udah print, kalian harus kayak nge-free sama bikin dia juga sama dengan 0. Jangan lupa itu juga. Untuk dialokasi dan menghapus memori. Itu aja sih. Kalau di sini ya aku agak malas aja sih. Oke. Itu udah Poptail. Terusnya yang terakhir yaitu si Popmid.
pop mid itu kalian bakalan membutuhkan suatu parameter. Oh, dari tadi pop itu kita nggak pakai parameter ya. Kalau pop mid itu kalian hanya butuh suatu parameter yang ingin kalian cari datanya di list kalian. Jadi misalkan aja di sini aku bikin create random dulu. Ya, misalkan kalian mau menghapus data 9. Berarti dia pakai indeks ya, gak apa-apa lah. Dia pakai indeks. Kalau misalnya kalian mau menghapus data 9, dia bakalan cari, oh, rupanya di 9 ini ada di indeks ke-1. Baru kalian bilang indeks ke-1. Maka kalian bilang indeks ke-0. Ya, indeks ke-0 ke next merupakan indeks ke-1 punya next. Oke. Jadi kalau kalian lihat tadi visualisasinya, dia akan cari, oh, rupanya 9 itu ada di indeks ke-1. Maka dia tampung ke temp. Baru 85 ke next menjadi 21. Itu aja. Oke. Jadi, maka sama aja karena kita return si mahasiswa. Pop mid. Di sini aku bakalan menghapus secara aku tes nama aja lah. Pakai umur. Jadi umurnya harus unik ya. Kalau umurnya double, dia bakalan menghapus yang pertama dulu sih. Itu aja sih perbedaannya. Kecuali kalian bisa modif jadi 2. Hapus 2 boleh-boleh aja gitu. Kan ya artinya dia bakal ngelooping semua. Ya jelek aja gitu istilahnya. Oke. Ya seperti biasa dia bakalan if head sama dengan 0. Maka return 0. Else if kalau ada datanya 1, nah di sini agak beda sedikit kondisi untuk yang pertama. Dia bakalan bukan langsung menghapus. Melainkan kalau misalkan if head ke umur sama dengan umur, maka pop head. Else if tail umur pop tail. Oke, ini kalian selesai ngerti ya. Kalau misalkan dia terdapat di head ya langsung hapus saja. Kalau dia terdapat di tail ya udah langsung hapus saja gitu. Baru di copy aja ya. Ini sebenarnya kalian bisa dia agak pendek sih, cuman ini tinggal else. Kalian tinggal nge-looping tuh sama aja struct. Berarti core nge-head. Berarti kalau kalian bisa pop push mid, kalian pop mid lebih mudah lagi sih. Jadi kalian tinggal looping file core ke next. Ini datanya apa? Umur sama dengan umur. Maka kalian core sama dengan core next. Ini tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan dia bakalan berhenti. Udah kita bilang core. Kita lihat tadi visualnya lagi, kita ulangi. Kalau kalian lupa, nggak berulang ya, udah ketemu, dia bakalan bilang 85 punya next menjadi 9 punya next. Berarti istilahnya kita bakalan tampung ke suatu temp core. Baru kita bilang core connect, dia tampung core connect. Baru core punya next, jadi temp punya next. Ngerti gak? Ya kan karena kita mau memindahkan 85 ke next menjadi 21. Berarti temp itu merupakan core connect yaitu si 9. Ya, ini merupakan 9 ya. Soalnya 9. Baru di sini dia bakalan 85 ke next merupakan 9 punya next. Berarti 21. Kalau kalian udah gitu, langkah terakhir seharusnya tinggal next. Ya, core connect sama dengan 21. Seharusnya udah bener sih. Berarti kalian tinggal bilang free temp.
Oh, atau kalau kalian nge-return berarti kalian langsung return aja, return temp. Udah. Dan seterusnya ini bakalan ada error dikit. Maka untuk ambil aman, karena ini if else, maka kalian bikin aja awal struct mahasiswa temp. Nah, jadi inisialisasi baru return temp. Dimana temp ini merupakan temp yang temp tanpa p sama dengan temp yang ada p. Itu aja sih. Jadi tadi ada beberapa yang salah. Di sini aku lupa bikin dia temp sama dengan pop head. Berarti temp itu aku sama dengan 0 sekarang. Tempnya sama dengan pop tail, temp pop head, temp pop tail. Kenapa? Soalnya kan tempnya itu juga bakalan berubah sesuai dengan return value dari pop head dan juga pop tail. Jadi aku lupa U aja gitu. Baru di sini rupanya aku lupa satu validasi, yaitu kalau misalkan dia merupakan tail. Ya kalau udah tail, kita beri aja. Apa kalau enggak dia bakalan ngelupin terus sampai di while loopingnya di sini. Dia bakalan ngecek umurnya, dia nggak bakalan ketemu gitu. Kayak tail ke next kan udah 0. Biasanya kalau kita udah ketemu tail ya udah berhenti aja gitu. Saya kalau kita ini kita udah uji coba di bagian atas. Kalau kita gak uji coba berarti kita bakalan core connect sama dengan 0 aja. Dan kalau misalkan dia core connect sama dengan 0 maka kita return 0. Jadi berhenti aja gitu. Sedangkan kalau enggak ya udah kita bakalan ubah posisinya. Dan di sini printnya juga harus dikasih kondisi. Kalau if temp sama dengan 0 maka print nothing. Kalau enggak ya udah kita print datanya. Kalau misalkan 24 udah bener, 10 search-nya juga bener. Kalau 20 ABC-nya bakalan kehapus. Dan dia bakal ngeprint ABC dan AC Adrian. 12 juga bener. Dan search-nya udah. Untuk pop, head, pop, push dan pop. Sekarang sebenarnya ada satu pop lagi yang terakhir, namanya pop all. Pop all itu paling mudah. Jadi kalau misalnya kalian udah kerjain program ini kelar, biasanya dosen kalian atau ada soal, kayaknya kalian menghapus semua data yang terdapat di link list. Tuh, misalnya udah pop L. Caranya tinggal kalian bikin suatu variabel, supaya karena aku kasih core dengan head, mana dia bakal ngelooping sampai akhir dan melakukan pop. Itu aja sih. While core, kalau kurung masih ada, udah kita bakalan pop head. Oke, aku komen dulu. Ini kita tinggal print dulu, berarti ada 3 seterusnya, berarti pop all. Lalu kita print lagi. Oke, seharusnya udah gak ada. Oh, kita lupa kasih core sama dengan core next. Oke, tadi looping forever. Core sama dengan core next. Seharusnya gak ada apa-apa. Gitu. Kalau itu sekilas tentang signaling list.